Betapa banyak musibah adalah obat. Seperti orang-orang sakit. Orang sakit dikasih obat. Obat tentunya kalau dokter yang handal, tentu dia tahu kadarnya. Kadarnya sekian, berapa lama minum obat, ya. Kalau memang parah harus ditambah lagi dosisnya. Kalau sudah mungkin dikurangi. Dokter tahu persis tentang apa yang pas dengan dia, karena itu bidangnya. Ya. Nah, kalau tidak dikasih obat, mungkin penyakit semakin parah tanpa dia sadari. Penyakit parah, semakin parah. Nah, kira-kira demikian fungsi musibah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika Allah kasih musibah, mungkin Allah ingin bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Di antara kita ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang terlalu pede, ada yang ujub, ya. Kalau tidak dikasih musibah, semakin ujub, semakin sombong, semakin pede, semakin lupa daratan, lupa lautan. Itu terjadi. Kita bayangkan bagaimana kalau orang tidak pernah sakit, pedenya luar biasa, sombongnya luar biasa. Bagaimana kalau seorang ketika berdagang selalu sukses, tidak pernah rugi. Dia mungkin lupa diri, dia menyangka dia yang hebat. Dan seperti itulah, seorang tidak pernah terkena musibah, maka dia bisa terkena penyakit Fir'aun, penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan. Disebutkan bahwasanya Fir'aun itu merasa diri sebagai Tuhan karena dia diberi umur panjang dan kuasanya semakin besar. Kekuasaannya semakin tinggi, semakin sukses, semakin hebat, maka dia lupa diri sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Maka orang yang tidak pernah terkena musibah terkadang lupa diri. Maka anggap saja itu adalah obat yang Allah berikan pada kita. Atau mungkin karena kenakalan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka ini obat. Makanya kalau orang terkena musibah dikatakan tahur insyaallah. Semoga sebagai pelebur dosa-dosa, penggugur dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibil muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kesedihan, dengan keletihan, dengan sakit, gundah gulana, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.